Halo, dari komentar-komentar yang aku terima di video sebelumnya itu ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa beasiswa LPDP baru akan dibuka di pertengahan tahun. Ada juga yang beranggapan kalau beasiswa LPDP itu besok akan tutup, besok terakhir pendaftaran dan lain sebagainya. Nah, dari sini aku simpulkan bahwa ada beberapa teman-teman di sini yang mungkin belum ngeh dengan jadwal dan alur beasiswa LPDP itu seperti apa. Karena itu di video kali ini aku akan coba untuk membahas tentang jadwal dan alur seleksi beasiswa LPDP. Jadi teman-teman, sebenarnya jadwal seleksi tahap per tahap beasiswa LPDP itu bisa kita akses atau kita lihat lewat laman kemenq.go.id. Nanti teman-teman pilih beasiswa lalu pilih kebijakan umum. Nah, di situ sudah lengkap tuh jadwalnya, tahapan-tahapannya. Kemudian juga di situ ada buku panduan yang bisa teman-teman download. Buku panduan ini juga dibedakan setiap jenis beasiswa. Misalnya beasiswa afirmasi itu ada buku panduannya tersendiri, beasiswa umum ada buku panduannya tersendiri, begitu juga dengan jenis beasiswa lainnya. Di buku panduan itu sudah lengkap sekali semua penjelasan tentang masing-masing jenis beasiswa. Jenis-jenis pendanaannya juga sudah dijelaskan di situ. List kampus tujuannya juga sudah ada di situ. Jadi semua informasi tentang beasiswa LPDP itu bisa kita dapatkan di website lpdp.kemenq.go.id. Nah, seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya, bahwa LPDP itu dibuka selama 2 kali dalam 1 tahun, yaitu batch 1 dan batch 2. Untuk batch 1 itu dimulai di awal tahun. Nah, itu yang saat ini sedang dibuka. Jadi untuk batch 1 LPDP 2024 itu sudah dibuka pendaftarannya dari tanggal 11 Januari 2024 sampai 12 Februari 2024. Jadi teman-teman sudah bisa langsung mendaftar dengan cara membuat akun terlebih dahulu, kemudian baru mengisi semua data dan informasi terkait dengan teman-teman, kemudian baru melakukan pendaftaran dan mengupload semua dokumen yang diminta sesuai dengan persyaratan. Karena waktunya itu sebenarnya masih lama ya. Pendaftaran beasiswa LPDP itu dibuka selama lebih kurang 1 bulan, jadi teman-teman bisa memanfaatkan 1 bulan ini untuk benar-benar mempersiapkan semua dokumen persyaratan. Jika ada beberapa dokumen yang teman-teman belum punya, maka bisa dipersiapkan sebelum masa pendaftaran itu berakhir. Walaupun pendaftarannya ini agak lama, tapi kalau menurut saya, siapkan dokumen-dokumen yang tidak bisa disiapkan dalam waktu 1 hari. Misalnya seperti apa? Sertifikat bahasa Inggris, surat rekomendasi, surat usulan, dan lain sebagainya. Untuk ijazah, transkrip nilai, KTP, kan kita semua sudah punya ya. Jadi itu bisa kita siapkan dalam 1 hari aja. Sedangkan untuk surat-surat seperti sertifikat TOEFL ini tentu saja butuh waktu. Jadi teman-teman siapkan terlebih dahulu surat-surat yang berhubungan dengan orang lain dan kita butuh waktu untuk mempersiapkannya. Untuk sertifikat bahasa asing sendiri, kalau teman-teman belum punya, maka teman-teman harus ikut tes bahasa Inggris sekarang juga. Karena biasanya kan sertifikat TOEFL itu atau sertifikat bahasa Inggris lainnya itu nggak langsung keluar hari itu juga. Butuh waktu beberapa lama, kurang lebih 2 mingguan. Jadi siapkan dari sekarang supaya ketika sertifikat itu keluar, teman-teman masih punya waktu untuk melakukan pendaftaran beasiswa LPDP. Nah, terkait dengan alur beasiswa LPDP itu, jadi rangkaian seleksi beasiswa LPDP itu terbagi 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua seleksi bakat skolastik, yang ketiga substansi atau wawancara. Untuk beasiswa LPDP batch 1 tahun 2024, teman-teman bisa melihat timeline itu seperti ini. Nah, jadi di sini pembukaan pendaftaran itu tanggal 11 sampai 12 Februari. Ini yang aku sampaikan tadi, bahwa pendaftarannya mulai dari 11 Januari sampai 12 Februari. Waktunya itu selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian setelah pendaftaran, tentu saja panitia akan melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen kita. Jadi seleksi administrasi 15 sampai 28 Februari. Setelah itu pengumuman hasil seleksinya itu di tanggal 1 Maret 2024. Kemudian ada masa sanggahnya. Masa sanggah hasil seleksi administrasi 2-3 Maret. Jadi kalau ada yang tidak lulus seleksi administrasi, kita bisa melakukan sanggahan, tapi cuma dikasih waktunya 2 hari. Nah, untuk sanggahan ini juga pastikan bahwa sanggahan dilakukan karena kesalahan dari panitia seleksi administrasi. Kita nggak bisa menyanggah kalau kesalahannya terjadi di kita. Misalnya kita nggak lolos karena salah mengupload dokumen. Nah, hal-hal yang seperti ini nggak bisa disanggah ya teman-teman, karena kesalahannya ada pada diri kita. Setelah masa sanggah, nanti panitia juga akan mengambil lebih kurang 4 hari untuk proses masa sanggah ini, yaitu proses masa sanggah 4-8 Maret. Kemudian setelah itu 14 Maretnya langsung pengumuman hasil sanggah. Kemudian setelah masa sanggah berarti kan urusan seleksi administrasi udah selesai. Jadi kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu seleksi bakat skolastik. Seleksi bakat skolastik ini jadwalnya dari 18 sampai 22 Maret. Lalu nanti di tanggal 27 Maret pengumumannya ya, pengumuman untuk hasil bakat skolastik. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki LOE unconditional, tes bakat skolastik ini bisa dilewati, di skip. Jadi teman-teman yang sudah memiliki LOE unconditional, setelah melalui seleksi administrasi, itu langsung loncat ke seleksi substansi atau wawancara.
nggak perlu mengikuti bakat skolastik lagi. Ini privilege yang dimiliki oleh orang yang sudah memiliki LOE unconditional. Sedangkan bagi yang belum memiliki LOE unconditional tentu saja tetap harus mengikuti seleksi bakat skolastik ini ya. Hasil seleksi bakat skolastik itu akan diumumkan pada tanggal 27 Maret 2022. Seleksi administrasi sudah, seleksi bakat skolastik sudah. Bagi teman-teman yang lulus kedua tahapan ini akan melanjut ke seleksi substansi atau wawancara. Seleksi substansi atau wawancara ini akan mulai dilakukan pada tanggal 2 April sampai 31 Mei. Jadi ini durasi waktu untuk substansi ini memang lama ya teman-teman, karena kan satu orang peserta aja butuh kurang lebih 1 jam untuk wawancara. Tentunya setiap hari itu ada batasan berapa orang yang bisa diwawancara. Semenjak pandemi, seleksi substansi atau wawancara ini dilakukan online via aplikasi Zoom. Jadi nanti peserta yang akan mengikuti seleksi substansi akan mendapatkan email pemberitahuan dari panitia. Dalam email itu akan diinformasikan jadwal kita kapan, kemudian juga akan diberikan link untuk bergabung dengan Zoom wawancara. Untuk seleksi substansi atau wawancara itu akan diumumkan pada tanggal 10 Juni 2024, dan ini juga menjadi pengumuman final yang menyatakan bahwa kita lolos menjadi awardee LPDP atau tidak. Kemudian di timeline ini juga disebutkan bahwa perkuliahan paling cepat itu di Juli 2024. Nah ini seperti yang aku sampaikan di videoku sebelumnya, bagi teman-teman yang sudah memiliki LOE unconditional dari kampus, perkuliahan harus dimulai paling cepat itu di Juli 2024. Berarti kan di semester ganjil tahun ini. Sedangkan bagi teman-teman yang sudah diterima di kampus dan memulai perkuliahan di semester genap 2024, yang biasanya dilaksanakan di Februari atau Maret, kalau kalian ingin mengikuti seleksi beasiswa LPDP ini, maka kalian harus mengurus surat defer atau penundaan kuliah terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengurus surat defer di kampus atau prodi tujuan. Jika tidak mengurus surat defer dan perkuliahannya sudah mulai sebelum Juli 2024, maka itu dianggap ongoing dan LPDP tidak memberikan beasiswa untuk ongoing. Jadi dipastikan kita tidak bisa diloloskan. Untuk itu, bagi teman-teman yang sudah diterima di kampus, jangan lupa mengurus surat defer. Kemudian jangan lupa juga ketika pendaftaran seleksi administrasi, surat defer tersebut harus diunggah atau harus dilampirkan. Nah, untuk seleksi administrasi sendiri, usahakan teman-teman sudah menginput semua dokumen yang diminta dan tidak ada kesalahan menginput. Jangan sampai misalnya di file ijazah yang diupload adalah KTP, atau di file transkrip nilai yang diupload adalah dokumen yang lain, dan seterusnya. Pastikan semuanya sudah tertata dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, dokumennya jangan sampai salah upload, jangan mengupload dokumen punya orang lain. Oke teman-teman, selamat mempersiapkan semua persyaratan yang diminta. Selamat berjuang, lakukan yang terbaik, cari informasi sebanyak-banyaknya, jangan sampai nggak lolos hanya karena kita kurang mencari informasi, karena semua informasi itu sudah disediakan oleh LPDP selengkap-lengkapnya, tinggal kita mau atau tidak untuk mencarinya. Kemudian juga sekarang itu banyak banget kok orang yang sharing tentang bagaimana cara mendaftar beasiswa LPDP. Jadi teman-teman memang harus lebih besar lagi usahanya untuk mencari tahu informasi, dan pendaftar LPDP itu setiap tahunnya selalu bertambah ya angkanya. Terakhir kalau nggak salah yang tahun lalu itu sampai belasan ribu. Jadi memang kita harus benar-benar berjuang banget untuk mendapatkan slot menjadi awardee LPDP. Ingat, kita nggak bersaing dengan orang lain, kita bersaing dengan diri kita sendiri, bersaing untuk melawan semua kemageran dalam mengurus dokumen-dokumen dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Pastikan semua dokumen itu sudah sesuai dengan persyaratan, terutama untuk sertifikat bahasa Inggris. Jadi sertifikat bahasa Inggris itu tidak bisa menggunakan sertifikat dari kampus. Kalau TOEFL harus dari lembaga yang terafiliasi dengan ITS ya. Saya rasa demikian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh melalui kolom komentar atau DM melalui Instagram atau TikTok saya. Insya Allah saya akan bantu menjawab sesuai dengan yang saya tahu. Oke, selamat berjuang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!